Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Kasihan, sekitar 60 orang pendaki Gunung Rinjani diterlantarkan. Apa yang terjadi? Salah seorang peserta menceritakan bahwa mereka melihat ada tawaran open trip ke Gunung Rinjani. Pemimpin perjalanan itu menawarkan dengan biaya sekitar 850.000 hingga 1 juta rupiah. Tentunya dengan fasilitas yang nampaknya cukup terbatas. Dan begitulah karena tertarik dengan pengalaman mendaki Gunung Rinjani yang pemandangannya hebat itu, maka deal-lah mereka. Perjalanan pun dimulai. Ada kejanggalan, ada keterlambatan, tetapi akhirnya mereka sampai juga. Tetapi ketika hendak turun dari gunung itu, tiba-tiba pemimpin perjalanan menghilang. Masalahnya para peserta tidak mengenal medan. Mereka jadi terlantar di satu pos peristirahatan Gunung Rinjani. Beberapa mulai mengalami sakit, ada yang pingsan, ada yang hipotermia, dan bahkan hampir mati. Kasihan. Saudara, hidup ini adalah suatu perjalanan. Sebuah open trip menuju puncak kehidupan kekal. Eternity. Masalahnya kita tidak tahu medan. Ada apa di tahun 2022 ini? Apa yang harus kita hadapi di hari-hari ke depan? Kita tidak tahu. Kita perlu seorang pemimpin. Jelas kita perlu pemimpin yang berkuasa. Kita perlu pemimpin yang jujur dan benar. Kita perlu pemimpin yang cerdas. Kita perlu pemimpin yang mencintai pelayanan, bukan kekuasaan. Apakah ada? Yes, kitab Ibrani memperkenalkan tokoh pemimpin itu kepada kita. Dikatakan Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara, pemimpin kita adalah dia yang telah menjadikan alam semesta. Artinya dia sangat berkuasa. Dia sumber kehidupan. Dia sumber kebaikan. Dia sumber kebahagiaan. Ayat yang ketiga juga katakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Apakah Anda perhatikan? Dia adalah penopang kehidupan. Dia yang menjaga, memeliharakan, memperhatikan, mempedulikan setiap kehidupan. Saudara, Tuhan tidak akan menelantarkan kamu. Kitab Ibrani juga menegaskan bahwa Yesuslah Raja. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang pertama, artinya Yesuslah benar-benar pemimpin sejati. Karena dia bukan sekedar seorang malaikat. Yang kedua, bahkan seluruh surga tunduk menyembah dia. Yang ketiga, Yesus memegang tongkat kebenaran. Segala kesesatan akan ditumpasnya. Yang keempat, pemerintahannya itu adalah kekal, tidak akan berakhir. Yang kelima, perhatikan ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Saudara, ini luar biasa. Orang yang menjadikan Yesus sebagai pemimpinnya, ia akan dilayani oleh seluruh sorga untuk terus memperoleh kehidupan dan keselamatan. Saudara, marilah kita membuat deal dengan Yesus. Marilah ikut dalam open trip menuju kekekalan di bawah kepemimpinan Yesus, Sang Raja. Berapapun sulitnya perjalanan, betapapun terjal, bahkan berapapun kerugian yang harus dia tanggung, Yesus tidak akan pernah terlantarkan kita. Kita pasti akan tiba dengan selamat di kekekalan. Itu keren.